Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang kewajiban seorang hamba terhadap Tuhannya di dalam matan kitab Safinatun Najah yang disusun oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah, yang mana kitab ini juga disarahi di dalam kitab Kasyifatus Saja yang disusun oleh Imam Nawawi Al-Jawi. Di dalam kitab Safinah ini diterangkan masalah-masalah fikih, yaitu tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan madhab Imam Asy-Syafi'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kepada kebaikan, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memahamkan dia di dalam masalah agama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji yang empat, qadim ala qadim, qadim ala hadis, hadis ala qadim, dan hadis ala hadis, itu tetap bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang mengurus semua alam, dan hanya kepadanya kami memohon pertolongan terhadap urusan-urusan dunia dan agama. Dan semoga Allah merahmati dan memberikan keselamatan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah sebagai penutup para nabi, dan begitu pula kepada keluarganya, para sahabatnya seluruhnya. Dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Pasal yang pertama yaitu menjelaskan di dalam masalah rukun Islam. Adapun rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadah, persaksian bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah, tidak ada Tuhan yang wajib ditaati perintahnya dan dijauhi segala larangannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya. Dan yang kedua mendirikan solat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat puasa pada bulan Ramadan, dan yang kelima menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu berjalan menuju kepada Baitullah tersebut. Lalu pasal yang kedua menjelaskan tentang rukun iman, yang mana rukun iman ini ada 6. Pertama, bahwasanya kamu beriman kepada Allah, dan yang kedua beriman kepada malaikatnya, yang ketiga beriman kepada kitab-kitabnya, yang keempat beriman kepada utusan-utusannya, yang kelima beriman kepada hari akhir, dan yang keenam beriman kepada qadar, baik dan buruknya qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat Allah yang Maha Tinggi. Lalu pasal ketiga menjelaskan tentang makna kalimat tauhid, yang mana makna la ilaha illallah itu adalah la ma'buda, tidak ada yang disembah dengan sebenarnya pada kenyataannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat menjelaskan tentang tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik itu ada 3. Yang pertama sempurnanya umur 15 tahun, baik pada laki-laki maupun perempuan. Dan yang kedua mimpi bersetubuh, baik pada laki-laki maupun perempuan, karena umurnya 9 tahun. Dan yang ketiga adalah haid pada perempuan karena umurnya 9 tahun.
Pasal yang kelima menjelaskan tentang syarat-syarat cukupnya batu di dalam bersuci, baik bersuci dari buang air kecil maupun dari buang air besar. Syarat-syarat cukupnya batu untuk bersuci itu ada 8, yaitu yang pertama bahwasannya batu itu 3 jumlahnya. Yang kedua, membersihkan tempat keluarnya kotoran. Yang ketiga, najisnya belum kering. Kemudian yang keempat, najisnya tidak berpindah tempat. Kemudian yang kelima adalah najis tersebut tidak kedatangan najis yang lain atau belum tercampur dengan najis yang lain. Kemudian yang keenam, bahwasanya Allah yujawija sobhatahu hasyafatahu, najis tersebut tidak melewati sobhahnya orang itu. Sobha itu adalah sebuah daerah yang tertutup dari 2 pantat ketika dia berdiri, dan juga tidak melewati hasyafahnya, yaitu kuncup atau daerah yang tampak dari penisnya laki-laki dari bekas dihitan. Kemudian yang ketujuh, bahwasanya najis tersebut tidak terkenai air, wa alla takunal ahjar, dan yang kedelapan, bahwasanya batunya itu adalah suci. Pasal ke-6 menjelaskan di dalam masalah fardunya wudu. Fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh wajah, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan beserta kedua sikunya, yang keempat adalah membasuh sesuatu dari kepala, yang kelima adalah membasuh kedua kaki beserta kedua mata kakinya, dan yang keenam adalah tartib. Pasal yang ketujuh menjelaskan di dalam masalah niat dan tartib. Niat itu adalah bermaksud sesuatu yang disertai dengan mengerjakannya. Adapun tempatnya niat itu adalah hati, dan mengucapkan terhadap niat itu sunnat hukumnya. Sedangkan waktunya niat itu adalah ketika membasuh pertama kalinya juz dari wajah. Adapun tartib itu adalah bahwasanya tidak mendahulukan anggota badan yang terakhir dan mengakhirkan anggota badan yang awal, dalam arti mendahulukan yang terdahulu dan mengakhirkan yang akhir. Itulah tartib namanya. Pasal yang ke-8 menjelaskan tentang hukum-hukum air. Air itu ada air yang sedikit, juga ada air yang banyak. Adapun air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kula, sedangkan air yang banyak adalah air yang 2 kula lebih. Air yang 2 kula adalah air sebanyak 216 liter. Dalam sebuah bak itu ukurannya panjang, lebar, dan tinggi adalah 60 cm. Alangkah baiknya jikalau kita buat bak panjang, lebar, dan tinggi itu 1 meter. Terkemudian air sedikit itu menjadi najis oleh sebab tertimpa najis padanya, walaupun air tersebut tidak berubah. Sedangkan air yang banyak itu tidak menjadi najis kecuali tatkala berubah rasanya atau berubah warnanya atau berubah baunya. Pasal yang ke-9 menjelaskan tentang sesuatu yang mewajibkan adus atau mandi besar. Sesuatu yang mewajibkan adus itu ada 6. Yang pertama, masuknya hasyafah atau kuncup, yaitu daerah yang tampak dari bekas dikhitannya laki-laki masuk pada farjinya perempuan. Yang kedua, keluarnya air mani. Yang ketiga, haid. Yang keempat, nifas. Yang kelima, melahirkan. Dan yang keenam, kematian. Wajib kepada orang yang hidup. Lalu, pasal yang ke-10 menjelaskan tentang fardunya adus. Fardunya adus itu ada 2. Yang pertama niat, yang kedua terbasuhnya seluruh badan dengan air. Lalu pasal yang ke-11 menjelaskan tentang syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu itu ada 10. Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, dapat membedakan yang salah dan benar, yang ketiga bersih dari haid dan nifas,
Yang keempat, bersih dari sesuatu yang mencegah sampainya air pada kulit. Yang kelima, bahwasannya tidaklah ada pada anggota wudu itu sesuatu yang dapat merubah kepada air. Yang keenam, mengetahui tentang keperluan wudu. Yang ketujuh, bahwasannya dia tidak mentekadkan, tidak meyakinkan pada sesuatu yang fardu dari fardu-fardunya wudu, tidak mentekadkan pada sunnah. Kemudian yang kedelapan, airnya suci. Yang kesembilan, masuknya waktu. Dan yang kesepuluh, terus-terus bagi orang yang tetap dalam hadas. Syarat yang ke-9 dan 10 ini khusus bagi orang yang tetap dalam hadas. Dalam arti orang yang selalu dalam hadas, misalnya orang yang punya penyakit beser, itu wudunya harus tepat pada waktunya. Dan dia terus-menerus wudu bagi tiap-tiap sholat, sehingga tidak dapat digunakan wudu pada waktu sholat satu untuk waktu sholat yang kedua. Pasal yang ke-12 menjelaskan tentang pembatalan wudu. Sesuatu yang membatalkan wudu itu ada 4 perkara. Yang pertama adalah adanya sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan, baik dari kubul maupun dubur, baik itu berupa angin atau selainnya, kecuali air mani. Yang kedua yang membatalkan wudu itu adalah hilangnya akal oleh sebab tidur atau selainnya, kecuali tidur yang duduk yang tetap pada tempat duduknya daripada bumi. Kemudian yang ketiga yang membatalkan wudu itu adalah bertemunya dua kulit, laki-laki dan perempuan yang dewasa keduanya, lagi ajnabi bukan mahram keduanya, tanpa adanya penghalang. Kemudian yang keempat yang membatalkan wudu itu adalah mengusap kubulnya sebangsa Adam atau lingkaran duburnya sebangsa Adam dengan dampal tangannya atau bagian dalam jari-jarinya. Itulah yang dapat membatalkan wudu. Terkemudian pasal yang ke-13 menjelaskan tentang sesuatu yang haram kepada orang-orang yang berhadas. Barang siapa yang batal wudunya, maka haram kepadanya 4 perkara. Yang pertama haram sholat, yang kedua haram tawaf, yang ketiga haram mengusap mushaf, dan yang keempat haram membawa mushaf Al-Quran. Kemudian haram kepada orang yang junub. Hadas besar itu 6 perkara. Yang pertama sholat, yang kedua haram tawaf, yang ketiga haram mengusap mushaf Quran, yang keempat haram membawa mushaf Al-Quran, yang kelima haram diam di dalam masjid, dan yang keenam haram membaca Al-Quran. Kemudian haram kepada orang yang haid 10 perkara. Yang pertama haram sholat, yang kedua haram tawaf, yang ketiga haram mengusap mushaf Quran, yang keempat haram membawa mushaf Quran, yang kelima haram diam di dalam masjid, yang keenam haram membaca Al-Quran, yang ketujuh haram puasa. Kemudian yang kedelapan haram dicerai, yang kesembilan haram melewati di dalam masjid jikalau takut perempuan tersebut mengotori masjid tersebut. Terkemudian yang ke-10 haram disetubuhi di antara pusat perut dan lutut. Pasal ke-14 menjelaskan tentang sebab-sebab tayamum. Sebab-sebab tayamum itu ada 3. Yang pertama tidak ada air, yang kedua sakit, yang ketiga butuhnya pada air karena hausnya hewan yang dimuliakan. Kemudian adapun sesuatu yang tidak dimuliakan itu ada 6. Yang pertama orang yang meninggalkan sholat, yang kedua orang yang berzinah muson, orang yang telah punya pasangan tapi berzinah dengan orang lain, yang ketiga adalah orang yang murtad, yang keempat adalah kafir harbi yang musuh Islam, yang kelima adalah anjing yang suka menggigit, dan yang keenam adalah babi. Kemudian
Pasal yang ke-15 menjelaskan tentang syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum itu ada 10, yaitu yang pertama, adanya tayamum itu dengan tanah. Yang kedua, bahwasanya tanahnya itu adalah suci. Kemudian yang ketiga, bahwasanya tanahnya itu tidak bekas dipakai. Yang keempat, bahwasanya tanah tersebut tidak tercampuri tepung dan sebangsanya. Yang kelima, bahwasanya dia bermaksud untuk bertayamum. Yang keenam, dia membasuh wajah dan tangannya dengan 2 pukulan pada tanah tersebut. Yang ketujuh, dia menghilangkan najis pada pertama kalinya. Kemudian yang kedelapan, dia berhati-hati di dalam menentukan arah kiblat sebelumnya. Yang kesembilan, bahwasanya tayamum itu dikerjakan setelah masuknya waktu sholat. Dan yang kesepuluh, bahwasanya dia bertayamum untuk setiap fardunya sholat. Pasal ke-16 menjelaskan tentang keparduan tayamum. Fardunya tayamum itu ada 5. Yang pertama adalah memindahkan tanah. Yang kedua niat. Yang ketiga mengusap wajah. Yang keempat mengusap 2 tangan sampai siku keduanya. Yang kelima tertib di antara 2 usapan. Kemudian pasal yang ke-17 menjelaskan tentang pembatalan tayamum. Sesuatu yang membatalkan tayamum itu ada 3, yaitu yang pertama sesuatu yang membatalkan pada wudu, yang kedua murtad, yang ketiga menyangka adanya air jikalau dia tayamum karena tidak ada air. Terkemudian pasal ke-18 menjelaskan tentang sesuatu yang suci dari beberapa najis. Sesuatu yang menjadi suci dari beberapa najis itu ada 3. Yang pertama arak jikalau dia menjadi cuka dengan sendirinya. Yang kedua kulitnya bangkai jikalau dia disamak. Dan yang ketiga sesuatu yang menjadi hewan. Terkemudian pasal yang ke-19 menjelaskan tentang bagian-bagian najis. Najis itu ada 3. Yang pertama najis mughalladah, najis yang berat. Yang kedua najis mukhaffafah, najis yang ringan. Dan yang ketiga najis mutawassithah, najis yang pertengahan. Adapun najis mughalladah itu adalah najis anjing, najis babi dan anak dari salah satu dari keduanya. Sedangkan najis mukhaffafah itu adalah air kencingnya anak laki-laki yang belum memakan selain air susu dan belum mencapai 2 tahun. Sedangkan najis mutawassithah adalah seluruh najis selain yang telah disebutkan dari najis mughalladah dan mukhaffafah. Kemudian pasal yang ke-20 menjelaskan tentang menghilangkan najis. Adapun najis mughalladah itu menjadi suci dengan 7 kali basuhan setelah menghilangkan datnya najis, yang mana salah satu dari 7 basuhan itu dicampuri dengan tanah. Sedangkan najis mukhaffafah menjadi suci dengan mencipratkan air padanya serta meratainya dan menghilangkan datnya najis. Kemudian najis mutawassithah itu terbagi kepada 2 bagian. Pertama ada najis ainiyah sebangsa zat, dan yang kedua ada najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang padanya ada warna, ada bau dan ada rasa. Maka mestilah untuk menghilangkan warnanya, baunya dan rasanya. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang padanya tidak ada warna, tidak ada bau dan juga tidak ada rasa padanya. Maka cukuplah untuk mengalirkan air padanya. Terkemudian pasal yang ke-21 menjelaskan tentang haid dan nifas. Adapun sedikitnya haid itu adalah 1 hari 1 malam, dan galib atau biasanya haid itu adalah 6 hari atau 7 hari, dan banyaknya haid itu adalah 15 hari dengan malamnya.
Kemudian paling sedikitnya suci di antara dua haid itu adalah 15 hari. Sedangkan golib atau biasanya suci di antara dua haid itu adalah 24 hari atau 23 hari. Dan tidak ada batas bagi banyaknya suci bagi orang-orang yang tidak haid atau monopaus atau orang yang belum haid. Kemudian paling sedikitnya nifas itu adalah 1 hempasan. Sedangkan galib atau biasanya nifas itu adalah 40 hari. Sedangkan paling banyaknya nifas itu adalah 60 hari. Itulah penjelasan 21 bab mengenai tata cara bersuci dan bagaimana tata cara menghilangkan najis dan lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan melanjutkan pada pasal-pasal selanjutnya pada bagian-bagian yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.